baik. Apa kabar dokter malam hari ini? Alhamdulillah, baik. Balara panggilnya. Alhamdulillah. Ya salam kenal ya dokter ya. Kita baru pertama kali Berarti ketemu online nih. iya, Insya Allah. Halo. Ada yang udah gelenyet. iya, udah mulai Udah mulai ngantuk-ngantuk. tempat Iya deh. tidur iya. Baik. Coba kita tunggu 4 menit lagi ya dokter ya. Ya, nggak Mungkin apa-apa sebentar lagi ya, tidur. santai kok. Sambil, oh ya, Iya, sambil kita tunggu sebentar lagi. Mungkin semakin banyak yang bergabung. iya, Ya, terima kasih siap. dokter. Ya, sama-sama. Izin off dulu sebentar ya. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Selamat datang Bapak Ibu sekali lagi di webinar Ala Nabi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Gigi Karissa Grani FM yang sudah bersedia menjadi pembicara kita malam ini. Terima kasih dokter. Ya. Sebelum kita lanjutkan, saya akan membacakan profil singkat dari Dr. Karissa. Ya, Dr. Gigi Karissa ini lahir di Jakarta. Sekarang statusnya adalah selain tentunya beliau sebagai dokter gigi, beliau juga seorang ibu dari 3 orang anak yang sebelumnya mengambil S1 dan profesi kedokteran gigi di Universitas Indonesia Jakarta, melanjutkan program S2 Manajemen Kesehatan Manajemen Kesehatan, di Rumah Sakit Universitas maaf. Nih, bentar, kadang nggak ada komanya di rumah. Ngambil S2 Manajemen Kesehatan gitu ya dokter ya. Manajemen Kesehatan Rumah Sakit di Universitas Esa Unggul Jakarta. Punten, belibet. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai dokter gigi di PT Indosemen Bintaro Dental Center dan juga PNS Pemprov DKI Jakarta. Organisasi yang pernah diikuti Kapten Pemprov DKI Jakarta Runners tahun 2021 sampai 2023. Nanti sampai 2023. Nah, sekilas dari dokter gigi Karissa dan untuk mempersingkat ya, karena sudah cukup panjang juga tadi kita untuk teman-teman yang lain, langsung aja mungkin bisa dimulai malam ini tentang mengenal lebih dekat tentang kesehatan gigi. Aduh, aku jadi malu nih mas senyum lebar-lebar, nanti gigiku kelihatan bolongnya. Silakan dokter, tafadhali. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini manggilnya biasanya sahabat ya, sahabat Ala Nabi. Tadi Ala Nabi Farms. Ala Nabi Farms. Oh iya. Iya, aku bisa panggil Bapak Ibu aja sih dokter, nggak apa-apa. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Malam ini boleh dipertemukan ya, walaupun virtual ini nggak apa-apa. Saya kelihatannya cuma Mbak Laras nih, belum kelihatannya lain ya. Itu Bapak Ibu ayo nggak apa-apa. Yang bisa on cam ayo on cam ya. Iya. Yang belum ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Ya, seperti tema yang diminta ya oleh panitia, ini ada tentang gigi ya. Ini jarang-jarang nih gitu ya. Selama ini tentang hijrah. Ini ada Ikhwan ya, Mas siapa Hidayat dari Jember, Masya Allah. Mbak Nirmala Sari ya udah muncul di sini. Ya jadi nanti ya coba saya cuma tampilkan sedikit aja, mungkin nanti di ruang diskusi tanya-tanya lebih banyak silakan ya. Malam ini mungkin untuk sekalian konsultasi gigi ya Mbak Laras. Ya mungkin saya bisa share screen atau gimana Mbak Laras? Iya. Ini ya dari hostnya mungkin bisa dibantu sebentar dari tim Cinta Quran Foundation. Mungkin udah jadi co-host dokter. Coba ya. Lagi deh untuk share screen. Ya. Aduh punten ya dokter, tadi nyebutin luar jadi belibet. Tapi kan apa-apa, santai aja. Sudah nggak di Indosemen sih itu pernah. Oh gitu, iya punten. Ya sekarang cuman
PNS aja ini terlihat ya sederhana. Iya, mengenal gigi ciptaan Allah. Insya Allah dokter semangat banget ya sekolahnya. Padahal sekolah kedokteran tuh kan lama gitu loh. Udah jadi dokter aja lama. Terus tambah S2 lagi. Semangat deh. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Ya, Masih ada kesempatan. Nah, alhamdulillah dikasih sibuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik deh, sebelum nanti saya yang mengambil alih. Dokter silahkan dilanjut. Enggak apa-apa. Ya, ini judul yang diberikan ya oleh panitia tentang mengenal gigi ciptaan Allah. Masya Allah ya. Kalau orang-orang mungkin heran gitu, benar tadi pendidikannya kok cuman ngomongin gigi mulut aja yang segini 5 tahun gitu ya. Kalau kita dulu buat bercandaan sama teman-teman yang dokter umum seluruh badan gitu 6 tahun gitu ya. Kok cuma selisih tahun gitu. Ternyata memang kelihatannya cuma segini, tapi untuk satu orang saja lumayan rumit gitu ya. Untuk yang sesama kembar pun juga nggak ada yang sama gitu, Masya Allah ya. Jadi kalau teman-teman juga Bapak Ibu juga tahu gitu ya, seringkali kalau banyak kasus kejadian korban kebakaran dan sebagainya gitu ya, korban bencana alam, banyak identifikasi juga dari gigi ya. Maaf, kemudian mohon maaf nih anaknya nyalain YouTube. apa-apa aja. Iya, nih lanjut ya. Sekilas aja sedikit mengenai keunikan gigi gitu ya. Kalau banyak orang bilang di bagian tubuh manusia ini jaringan yang paling keras itu mungkin tulang gitu ya. Dan ternyata justru yang paling lebih keras daripada tulang itu justru gigi kita gitu. Makanya seringkali kalau orang tadi jenazah atau apa yang lain sudah rusak, kadang giginya tuh masih utuh gitu kan. Nah, tapi lucu juga gitu ya, utuh dibilang paling keras, tapi kok gampang bolong ya gitu ya. Memang kalahnya sama asam sih sayangnya gitu ya. Sebenarnya dia termasuk jaringan yang paling keras gitu. Nah, ini kalau sekilas kalau mau tahu anatomi gigi ya. Anatomi gigi itu kalau dibelah itu seperti ini gitu ya penampangnya. Ada kalau dibagi kalau dibagi dua itu ada mahkota gigi yang warna putih yang kelihatan ya dari dalam mulut kita, dan ada yang di bawah di dalam tulang, di dalam gusi, itu yang tidak kita lihat, itu akar gigi gitu. Tapi kadang kalau kita cara sikat giginya salah, kadang akarnya ngintip tuh, apa ya ini kok giginya kayak ada bagian yang warna kuning. Nah, akar itu sedikit lebih kuning daripada mahkota gigi. Nah, di dalam mahkota gigi ini ada lapisannya lagi. Ya, yang paling keras ini enamel dibilang tersusun dari mineral itu 96% gitu. Makanya kuat banget kayak helmnya gigi lah ya gitu. Nah, kemudian bagian dentin ini biasanya warnanya agak kuning. Kalau Bapak Ibu masih ngerasain lubang gigi yang kalau ngiluknya kalau pas lagi makan aja, kalau pas lagi kena yang asam aja, kena dingin aja, itu biasanya baru sampai dentin tuh. Kalau rangsangannya dihilangkan, udah nggak sakit lagi, berarti masih di dentin. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang enggak, lagi nggak makan, lagi diem, bahkan lagi berbaring, lagi tidur aja udah sakit, nah itu biasanya lubangnya itu udah mencapai pulpa nih, pulpa daerah pembuluh darah dan syarafnya banyak ya di situ. Nah, itu tingkat kedalaman itu yang mempengaruhi gejala nyeri giginya. Nah, gitu. Nah, kalau ada alat ya untuk mengukur kekerasan itu gigi kita itu di skor 5 gitu ya. Cuman beda sedikit sama baja kualitas terbaik itu 6,5 mus itu ya, itunya satuannya itu. Masya Allah ya, harusnya kuat. Harusnya kuat itu. Nah, ada satu keunikan gigi lagi yang biasanya kita tahu semua di muka bumi ini tunduk ya pada hukum gravitasi gitu. Ada gigi bawah itu yang bisa melawan gravitasi gitu. Kalau ini fakta-fakta unik dulu aja ya. Nah, kenapa bisa begitu? Misalnya ya, gigi kita bagian atas tuh ada yang dicabut gitu.
Nah, kalau kita nggak ganti gigi palsu, nanti kiri kanannya itu tetangganya bisa miring, yang gigi bawah tuh bisa naik gitu. Jadi gigi itu selalu bergerak ke arah yang kosong. Sebaliknya juga kalau gigi bawah yang dicabut, dibiarkan kosong aja, nggak diganti gigi, kiri kanannya juga tetangganya miring, atasnya bisa turun gitu. Jadi gigi itu tidak diam ya, gigi itu ibaratnya kayak punya shock breaker. Ini ketika kita makan itu gigi nggak diam, dia agak agak gini, agak apa? Agak membal gitu ya. Karena di sini nih antara gigi dan tulang itu ada sebenarnya kalau dari dekat tuh ada kayak tali-tali yang disebut ligamen periodontal ini nih. Nah, ada tali-tali itu mirip kayak shock breaker ya. Nah, itu gigi sebenarnya makanya agak goyang-goyang. Kalau pasien yang pakai braces itu pakai apa? Orang bilang pakai bevel. Nah, itu kenapa digeser-geser? Nah, itu karena tadi kita masih ada space kosong ya itu untuk bisa bergeser, muter dan sebagainya. Nah, izin lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan. Nah, kemudian kita tahu ya ada periode gigi susu, ada periode gigi tetap gitu ya. Jumlahnya beda, kalau susu itu hanya 20 ya, atas 10, bawah 10. Kalau dewasa tumbuh semua bisa sampai 32 gitu. Atau dari 28 sampai 32. Mungkin kalau bercanda sama teman-teman juga, aku evolusinya udah sempurna nih katanya. Sampai yang gigi geraham bungsunya tuh udah nggak ada yang tumbuh, nggak ada benihnya lagi, jadi cuma 28 gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Dan Dokter. Ya, ya. Ya. Kita kan tadi gigi itu 32 ya? Ya, kita tuh juga 32 orang loh yang hadir di sini. Jadi kayak bisa dinamain satu-satu. Boleh. Siapa jadi taring satu? Nggak canda-canda dokter. Abis jumlahnya kok pas ya. Itu kan kita membaca ini ya, ayat Allah kan ada di alam ini juga. Ya Allah. Oke, baik. Yeah. Oh, jadi dari 28 sampai 32. Ya, jadi nggak selalu ya? Nggak selalu. Gitu. Terutama gigi geraham bungsu ya yang terakhir yang tumbuhnya di usia 20 sampai 30 tahun. Nah, itu ada yang akhir-akhir ini ya yang benihnya itu nggak ada bahkan sama sekali. Saya pribadi itu hanya 3 benih gigi bungsunya. Berarti mungkin cuma 31, nggak nyampe 32 gitu. Iya, kalau mau penasaran bisa foto ronsen namanya panoramik. Gitu ya, iya, kalau penasaran nih gitu tumbuh nggak ya gitu ya. Nah ini ya Masya Allah, silakan lanjut dong. Ya nggak apa-apa, nanti kalau ada yang bingung juga langsung di itu juga boleh ya, silakan. Santai aja kan ini yang bayang, nggak yang gimana banget ya. Kemudian kalau ada orang suka bilang, Dok, kenapa ya kok gigi saya nih gampang banget bolongnya ya? Saya harus makan apa ya dok? Kalsium, vitamin apa gitu-gitu ya. Nah sebenarnya sih pembentukan benih gigi susu sama tetap itu waktu di kandungan gitu. Jadi ibu-ibu muda yang lagi promil gitu ya, penting banget memperhatikan nutrisinya saat hamil sebenarnya. Karena jangan salah, gigi tetap itu juga termasuk benihnya itu dibentuk waktu di dalam kandungan gitu. Jadi ya waktu sudah lahir ya tinggal nunggu waktunya tumbuh aja gitu. Apa yang kita asup, nutrisi yang kita asup waktu hamil itu nanti akan terpancar saat gigi ini dilahirkan. Walaupun nanti setelah lahir kita ada namanya topik memberikan fluoride ya, aplikasi fluoride ke gigi ya, atau pakai sikat gigi, pasta gigi yang mengandung ini itu sebenarnya kurang bermakna sih dibandingkan dengan tadi waktu saat proses pembentukan. Tapi daripada enggak ya enggak ada salahnya juga. Nah ini kalau ibu-ibu nih biasanya lebih memperhatikan, biasanya tumbuh itu selalu dari rahang bawah dulu ya, depan gitu. Anak-anak kan di 6-9 bulan itu di gigi susu yang seri, rahang bawah, kemudian nanti baru ke atasnya, kemudian ke bawahnya lagi, sampingnya, dan satu mataku. Iya. Sebentar ya. Nah, sorry. Nah, dan selanjutnya seperti itu. Nah, kadang ya orang tua kadang berpikir bahwa masih gigi susu ini kalau ada yang bolong biarin aja, nanti toh ada gantinya lagi gitu ya. Sebenarnya nggak seperti itu gitu ya. Allah selalu ciptakan segala sesuatu tuh pada
ada sebabnya gitu ya, ada tujuannya kayak gitu. Nah, gigi susu ini gitu, walaupun nanti dia ada gantinya, nggak boleh di apa ya sepelekan lah gitu ya, kebersihannya, kesehatannya, karena dia punya fungsi untuk kayak guide ya, sebagai guidance-nya untuk nanti tumbuh gigi tetap gitu, gigi orang dewasa. Kalau misalnya kecepatan rusak gitu ya, belum waktunya rusak, sudah rusak gitu, kadang dan terpaksa harus dicabut, kadang gigi barunya itu yang dewasa bingung gitu, aduh aku mau tumbuh kemana nih gitu ya, jadi makanya dia bisa jadi berantakan, kadang maju sedikit mundur sedikit karena nggak ada guidance-nya gitu. Jadi walaupun kalau ibu-ibu bapak-bapak di sini ada yang menemukan gigi susu anaknya itu bolong gitu, jangan dibiarkan gitu, nanti aja toh masih susu gitu ya, sebaiknya sih dirawat, ditambal gitu, karena tadi supaya nanti untuk persiapan gigi tetapnya bisa tumbuh di tempat yang tepat dan bagus gitu ya. Kadang kalau kita gigi susunya itu infeksi, misalnya bernanah dan sebagainya, benih gigi baru itu yang dewasa tuh nggak mau tumbuh deket gigi yang infeksi. Jadi dia agak minggir dikit dan sebagainya. Makanya kadang kok waktu susu giginya rapi ya gitu, tapi pas giginya dewasa giginya sekarang berantakan, Dok, waktu susu mah rapi banget ini anak saya gitu. Sering banget ya ceritanya kayak gitu ya, karena tadi antara lain seperti itu. Gigi dewasa juga ganti-ganti ada urutannya ya. Nah, yang suka ke apa ya, ke orang suka ke lewat gitu ya, miss gitu, biasanya ibu-ibu pikir, oh iya kalau gigi susu yang pertama tumbuh itu depan, nah gigi dewasa juga nunggu ini ganti gitu ya. Padahal kalau gigi dewasa yang pertama tumbuh itu di belakangnya gigi terakhir gigi susu. Jadi geraham kalau dihitung ini gigi yang pertama, gigi seri yang besar ini gigi pertama, gigi seri kedua itu nomor 2, taring nomor 3, nah 4, 5, 6, nah gigi ke-6 itu yang setelah ini kan kalau susu 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu setiap satu regio kita bilangnya satu sisi itu 5, nah gigi ke-6 di belakangnya gigi susu, itu justru gigi pertama dewasa yang tumbuh sebelum gigi seri depan ini kita tanggal ya, copot gitu. Nah, suka orang kira itu susu masih. Jadi, nah karena dia pertama kali tumbuh gitu ya, mudah banget tuh sering saya temukan masih umur 8 tahun, 10 tahun tapi sudah bolong gitu. Sudah karies gitu. Sayang banget, bahkan ada yang sudah harus dicabut. Kebayang itu nggak ada gantinya lagi gitu ya. Karena Dok, saya kira itu gigi susu itu kan. Iya, sayangnya itu justru gigi dewasa yang pertama dulu yang tumbuh, baru kemudian gigi depannya ganti. Jadi kalau kita menemukan gigi anaknya sudah ganti dewasa yang serinya, nah jangan lupa suruh sikat gigi sampai ujung banget ya, karena itu sudah gigi permanen dan gak ada gantinya lagi. Kalau sampai rusak dicabut harus ya udah harus sampai ompong, sampai nanti kecuali sampai diganti gigi tiruan gitu. Sampai situ dulu mungkin yang gigi ya. Nah ini antara lain permasalahan di gigi anak. Yang paling sering kita jumpai yang paling kiri atas ini namanya nursing bottle karies. Jadi karies atau lubang gigi akibat minum susu botol gitu ya. Kalau malam mau tidur sambil ngedot gitu ya. Ciri khasnya kelihatan ya, yang rusak hanya gigi atas aja karena dia tergenang susunya ya yang manis itu. Nah, tapi gigi bawahnya sehat karena kan ketutupan lidah gitu ya. Waktu tidur gitu ketutupan lidah. Jadi yang bawah biasanya bersih, yang atas itu gigis ya, orang bilang tuh, suka ada yang bilang gigis gitu. Nah, seperti ini. Jadi ya ini antara lain penyebabnya tadi karena susu ya. Kemudian ini yang sebelahnya itu kelihatan ya ada udah double ya. Sering banget ini juga kasusnya seperti ini, masih ada susunya yang permanennya sudah tumbuh. Nah, ini harus yang susunya walaupun nggak goyang, buru-buru ke dokter gigi minta tolong dicabut gitu ya, supaya nanti mumpung masih lunak ya, kalau masih anak-anak kan tulangnya masih lunak, gigi yang belakang masih bisa didorong-dorong pakai lidah, mudah-mudahan bisa masuk ke lengkung rahangnya lagi gitu ya. Seperti itu. Kalau enggak nanti
berantakan gitu. Nanti memang di usia sekitar, kan kalau gigi susu tadi fullnya di usia sekitar 2 sampai 3 tahun. Kalau nanti di usia 6 sampai 12 itu waktunya lagi campur, itu ada susu, ada tetap gitu ya. Harus hati-hati juga gitu, nggak boleh sembarangan juga. Kadang kita lihat ya, misalnya yang sering ada lagi variasi normal ya di gigi anak-anak itu, dia ada benih yang nggak ada gitu. Harusnya gigi seri ini kita punya empat ya, atas bawah. Ada yang gigi seri keduanya yang kecil itu nggak ada benihnya. Nah, ketika nggak goyang nih, ya udah cabut aja gitu ya. Ternyata benih yang tetapnya juga nggak ada. Nanti jadinya ompong gitu. Jadi itu juga harus kita perhatikan betul gitu ya. Ketika kok nggak goyang ya, kita curiga, karena sebenarnya yang bikin gigi susu goyang itu karena akarnya itu terdorong oleh gigi dewasa yang baru mau tumbuh gitu. Makanya kalau nyabut gigi anak kan akarnya suka ada yang nggak ada gitu. Tapi kalau nyabut gigi dewasa pasti akarnya kan utuh gitu ya. Nah seperti itu, jadi harus hati-hati juga gitu, nggak boleh main cabut aja gitu. Kalau agak mencurigakan, terutama di gigi-gigi yang biasanya sering nggak ada benih, itu kita harus lebih hati-hati gitu ya, karena kalau nggak ada benih gigi tetapnya, dia sampai tua pun nanti nggak akan goyang walaupun dia gigi susu gitu. Kemudian ini walaupun anak-anak juga sudah sekarang banyak ya, karena makanan sekarang junk food ya, pergeseran pola makan dan sebagainya, itu banyak plak, karang gigi yang nempel ya. Kemudian juga, nah ini juga nih yang sering terjadi, anak-anak lagi belajar sikat gigi, pasta gigi belum bisa spit itu meludah bekas sisa odolnya itu, akhirnya banyak nelan pasta gigi yang mengandung fluoride. Fluoride itu bagus dalam dosis yang pas, tapi kalau berlebih juga jadi masalah juga. Ini namanya mottled enamel ya, jadi kayak tutul-tutul gitu ya. Emailnya tuh bercak-bercak gitu, nggak rata warnanya, putih-putih campur coklat kayak gitu. Nah ini sayang juga, ini akibat terlalu banyak menelan fluoride gitu. Itu harus hati-hati juga, di samping permasalahan-permasalahan lainnya atau variasi-variasi normal lainnya gitu ya. Ini hanya contoh beberapa aja yang mungkin sering ditemui gitu. Nah, kalau perawatan itu sebenarnya mudah ya untuk gigi itu, intinya harus bersih gitu ya. Seluruh permukaan itu harus terjangkau gitu. 2 kali sehari aja sebenarnya cukup gitu, asal waktunya tepat gitu. Kebanyakan kan kita 2 kali, udah 2 kali sudah, bahkan 5 kali dok saya kalau sikat gigi gitu. Masya Allah gitu ya. Tapi ternyata salah waktunya. Waktunya itu kadang bangun tidur tuh udah refleks tuh, bangun tidur kok terus mandi ya. Tidak lupa menggosok gigi. Nah, itu sebenarnya itu habis sarapan yang lebih tepat gitu. Nah, kemudian sama sebelum tidur. Seringnya orang-orang waktu mandi pagi, mandi sore gitu. Nanti makan malam nggak keburu disikat lagi gitu. Padahal waktu malam hari ludah kita itu produksinya lebih sedikit gitu. Jadinya kuman-kuman bisa berkembang lebih banyak kalau kita tinggalkan sisa makanan di situ. Nah, kemudian juga anak-anak ya suka makanan manis dan lengket. Nah, boleh, bukannya nggak boleh, tapi harus dikurangi, dibatasi gitu. Ataupun kalau sudah makan, diingatkan untuk nanti sikat gigi. Nggak langsung ya kita makan gitu, misalnya saking takutnya bolong, setiap habis makan langsung sikat gigi, itu nggak baik juga gitu, karena kalau kita lihat itu dia setelah kita makan itu ada proses pH di dalam mulut kita itu menjadi asam, turun ya dia. Waktu prosesnya turun itu terjadi demineralisasi, artinya mineral-mineral itu berkurang. Waktu kita gosok nanti malahan jadi banyak mineral yang hilang gitu. Jadi tunggu dulu sampai pH-nya kembali normal lagi, itu sekitar 2 jam. Makanya kenapa juga kita nggak disarankan tuh dikit-dikit ngemil gitu ya. Nanti pH di mulut ini baru belum netral lagi sudah jatuh lagi, asam lagi. Jadi itu gampang bikin bolong juga gitu, yang sedikit-sedikit ngemil gitu ya.
Kemudian juga kalau anak-anak tadi ya, untuk mencegah yang karies botol itu jangan dibiarkan minum susu sambil tidur. Nggak bisa dok, kalau nggak gitu nggak tidur, sering gitu ya ibu-ibu. Nah itu nggak apa-apa, ya sudah diituin dulu. Kalau saya waktu itu mensiasatinya, pas sudah mau selesai itu saya ganti air hangat gitu. Kalau bangun malam juga saya ganti air hangat gitu ya, supaya lumayan kebilas gitu. Syukur-syukur kita telaten, bisa kita lilitkan kasa steril ya di jari gitu. Kasa itu bisa buat kita membersihkan ya permukaan gigi anak, apalagi kalau baru cuma 2, 3 gitu, lebih enak mungkin kita bersihkan dengan kasa, dengan jari, seperti itu. Kemudian ini yang sering saya sampaikan ke pasien, kadang kalau saya ngerawat pasien dewasa gitu, terus punya anak, kadang suruh anaknya ikut aja gitu ya, lihat aja dulu ketika orang tuanya dirawat gitu ya. Kadang anak-anak itu datang ke dokter gigi dalam kondisi udah harus waktunya dicabut gitu ya, waktunya ditambal, jadi kayaknya traumatis banget gitu ya. Pertama kali datang ke dokter gigi, yang ada langsung dicabut, yang ada langsung dibor kayak gitu. Jadi mungkin itu tekniknya. Kadang saya suka, ayo apa diajak aja, kenalan aja dulu gitu ya, biar familiar dengan suasana di dokter gigi gitu. Kalau perlu main-main tuh di atas dental unit, naik turun, nyalain lampu gitu juga nggak apa-apa gitu ya. Kadang nanti jadi ketika mereka memang waktunya harus tadi cabut gigi kah, tambal gigi, itu bukan sesuatu yang mengerikan lagi gitu ya, nggak datang di saat lagi sakit gitu. Kemudian terakhir saya diminta juga sampaikan tentang perawatan apa sih sebenarnya yang lebih saya pilih gitu ya untuk kesehatan gitu. Kalau karena sudah hijrah gitu ya, ya pastinya gitu kan kita mau berusaha belajar menjadi Muslim yang kafa gitu ya, dan kita tahu di dalam Islam kalau kita mengikuti semuanya itu selamat ya, mudah sebenarnya, asal mau mengikuti aja gitu kan, karena semuanya udah dikasih tahu gitu ya, kisi-kisinya sudah dikasih tahu, dari melek sampai tidur lagi udah dikasih tahu, masya Allah gitu. Jadi sebenarnya beruntung gitu kita kalau bisa mendapatkan hidayah ini ya gitu. Yang pertama yang pasti di dalam kedokteran ala Nabi, Tibun Nabawi itu prinsipnya ya cuman ini aja gitu ya. Akidah itu hal pertama dan utama, itu nggak bisa diganggu gugat ya. Berobat itu sebagai ikhtiar kita wajib dengan yang halal gitu ya. Kalau kita dikasih info ini bagus, itu bagus, tapi halal apa enggak kayak gitu. Itu yang lebih utama gitu ya. Kemudian juga kalau kita pegang itu sebenarnya mau air putih pun gitu ya, itu kalau memang kita ikhtiarkan gitu ya, dan karena kita untuk mencari yang halal itu bisa menjadi wasilah kesembuhan juga kan gitu ya. Kemudian juga perbanyak amal ibadah sunnah, itu udah pasti ya, makan minum halal yang baik, berbaik sangka pada Allah, bersabar, bersyukur. Dengar dari banyak ya sekarang dokter-dokter yang hijrah ya Kak ke Tibun Nabawi gitu ya, Dokter Zaidul Akbar, Masya Allah, Dokter Rainul Bahrain ya, itu saya kalau ngikutin luar biasa gitu ya. Tidak perlu risau juga dengan penyakit karena dia tuh makhluk Allah juga, tapi ya tadi kita harus penuhi dulu rules yang sebelumnya ini gitu ya. Jadi kalau Allah berkehendak sembuh ya pasti sembuh gitu. Banyak sekali ya kalau Bapak Ibu penasaran gitu ya, manfaat-manfaat sunnah Rasulullah dari segi medis itu Masya Allah gitu ya. Makin cinta sama Rasulullah, makin takjub ya dengan keindahan Islam gitu ya. Saya sering, setiap saya kulik-kulik tertentu gitu ya, mencari tentang hal apa itu yang sering ini, Masya Allah ya, Rasulullah kok bisa ini kalau bukan Allah yang ngasih tahu Rasulullah tuh nggak mungkin gitu ya, di zaman berapa 14 abad lalu lah kira-kira ya, kurang lebih itu kok sudah tahu gitu ya. Kalau bahkan kita baru tahunya akhir-akhir ini kan penelitian membuktikan bahwa memang itu yang benar gitu ya, bahwa memang makan buah-buahan dulu gitu ya yang benar gitu ya, sebelum makan yang berat. Kamu biasanya kita salah, dessertnya terakhir gitu kan, seperti itu. Kemudian juga
apa hubungannya ya kok kalau mau tidur Rasulullah sunnahnya itu kita matiin lampu gitu ya. Sederhana ya, tapi kalau dicari, Masya Allah, saya sampai sampai bilang gitu ke anak-anak saya gitu ya, ayo mau tidur, biasanya mereka takut kan kalau mau tidur lampunya dimatiin gitu ya, tapi saya cerita gitu ya, tahu nggak kalau lampunya mati itu gitu ya, baru ada penelitiannya, padahal itu sudah dilakukan Rasulullah dulu ya, itu bisa memacu sel-sel pertahanan tubuh kita, imun kita jadi lebih kuat gitu, dan akan menekan, justru kebalikannya, menekan sel-sel kanker gitu kan. Oh gitu ya Mama, itu jadi akhirnya malah malah ayo jangan lupa dimatiin, kok masih ada cahaya kadang gitu ya, cahaya dari luar itu mereka masih, ya kalau udah dari luar udah gak bisa lagi kan gitu ya, kadang dari sela-sela kaca jendela gitu ya, seperti itu. Banyak banget, terutama kalau di gigi itu siwak ya, itu Masya Allah, itu waktu awal-awal saya ingin tahu tentang siwak itu berawal dari saya kan lagi berusaha ngafalin Al-Quran dan sebagainya waktu itu, mencari tips trik gimana cara cepat menghafalkan Al-Quran gitu ya. Kalau nemuin di banyak literatur referensi kan selalu luruskan niat ini dan sebagainya gitu ya. Saya kaget satu literatur tuh bilang bersiwak gitu ya. Saya sih waktu sejak memeluk Islam, saya karena sudah dengar tentang siwak, saya sempat sudah mengganti pasta gigi yang mengandung siwak, mouthwash, obat kumur yang mengandung siwak, tapi baru mengandung gitu ya, belum sampai memang siwaknya langsung gitu, belum pernah gitu. Tapi karena dibilang ini bisa mempercepat menghafal Quran tuh saya penasaran, apa iya gitu ya. Nah akhirnya benar tuh saya cari di online, waktu itu kondisi masih pandemi juga kan, jadi untuk belanja keluar kan agak susah gitu ya, apalagi ke toko-toko yang menjual siwak gitu ya. Akhirnya alhamdulillah bisa online, saya beli, kemudian saya ngulik-ngulik tuh gimana cara makainya, gimana megangnya, gimana gerakan sunnahnya tuh bagaimana, doanya gimana, kemudian itu kandungannya apa sih sebenarnya, ini apa ya kok sampai Rasulullah sempat bilang kan ya, kalau andaikan bisa tuh pengennya siwak tuh dibuat wajib gitu kan, karena mendatangkan ridho Allah. Masya Allah, apa sih yang kita kejar kan di dunia ini kalau bukan ridho Allah gitu ya, yang bahkan melebihi surga gitu ya. Karena selalu mengejar surga, sebenarnya ridho Allah itu malah melebihi surga menurut saya gitu ya. Ketika kita berjumpa sama Allah gitu ya, mau ada di surga manapun gitu ya, tinggal surga manapun, ketika kita berjumpa sama Allah itu Masya Allah sempurna banget gitu ya. Jadi dari situ saya melihat siwak itu, oh gitu ya. Tapi sempat underestimate juga sih, masa sih kayu gini doang gitu ya. Ini malah luar biasa, ini kita nggak usah repot-repot bawa pasta gigi, bawa sikat gigi. Ini pasta gigi, sikat gigi, pasta gigi sama sikat gigi itu jadi satu itu di dalam siwak. Kenapa? Karena memang kan dia bentuknya kayak sikat ya, karena serat-seratnya itu bisa berfungsi sebagai sikat secara mekanis, tapi kandungan siwaknya itu Masya Allah, kalau kita pasta gigi, coba kita cari pasta gigi paling mahal, kandungannya berapa paling banyak gitu ya, mungkin bahan aktifnya itu 2-3 aja, mengandung ini, mengandung itu. Sebentar lagi. Nah kemudian kalau misalnya siwak itu Masya Allah ada 25 bahan aktif gitu. Kemudian kalau kita sikat gigi, mungkin segernya itu kita rasakan 2-3 jam aja gitu. Tapi dengan siwak ini bisa 6-8 jam. Masya Allah ya, jadi memang nggak pernah ada yang salah gitu ya dengan sunnah-sunnah Rasul. Kenapa kita disuruh untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul gitu. Tinggal kita yakin aja, imanin aja, kalaupun kita hari ini gitu ya, belum ada penelitian yang membuktikan manfaatnya dan sebagainya gitu ya. Sekalipun seperti itu gitu, tapi kita niatnya itu, motivasinya adalah kita mau taat, kita karena kita mencintai Rasulullah gitu, itu insya Allah berkah, bonus-bonus manfaatnya itu mengikuti gitu. Tapi yang utama adalah pahala ketaatannya dulu gitu ya. Pahala karena kita mencintai Rasul, kita ingin rindu nanti kita bisa bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah gitu ya, bisa
dekat-dekat dengan Rasulullah nanti di surga. Itu sih yang jadi niat awalnya gitu ya, ketika dulu saya heran gitu kenapa harus mendahulukan kaki kanan gitu ya kalau mau masuk masjid, tapi menggunakan kaki kiri ketika masuk kamar mandi gitu kan. Kemudian banyak ya sunah-sunah itu sampai saya Masya Allah gitu ya, sampai saya juga terheran-heran, terkagum-kagum ya dengan sosok Rasulullah itu, karena saya pernah mendapat sharing itu Rasulullah itu kalau makan kurma itu kan mungkin ngambilnya seperti ini ya, sama dengan kita ya, ngambil dari wadah berisi banyak kurma, beliau mengambil seperti ini. Tapi ketika mengembalikan atau mengeluarkan bijinya itu yang setelah dimakan, itu tidak menggunakan jari yang sama gitu ya. Tapi mungkin ada yang tahu ya gimana. Tapi begini ya, gitu saya dapat infonya seperti itu, mengambil dari sini karena kemudian dibuang untuk kemudian mengambil yang baru lagi menggunakan ibu jari dan telunjuk ini lagi gitu. Saking higienis ya, saking betul Islam itu memang harus harusnya itu bersih banget, makanya dibilang kebersihan bagian dari iman gitu ya. Masya Allah gitu ya, Rasul, sampai saya tuh bener-bener miss banget waktu setelah mendengar kisah itu ya gitu. Kok bisa ya, saya nggak kepikiran makan kurma ya begini, ngeluarin bijinya lagi ya begini gitu ya. Tapi Rasulullah bisa mengeluarkannya menggunakan ini gitu ya, jari-jari yang sebelah sini gitu. Masya Allah gitu. Mungkin pembukaan dari saya seperti itu dulu mungkin ya Mbak. Lebih senang nanti kalau ada yang mau konsultasi, tanya-tanya silakan ya, mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalau belum bisa dijawab, mohon maaf nanti jadi PR saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Mbak Laras, mungkin mau dipandu. Aduh, aku jadi pengen nutup mulut aja deh biar gak kelihatan gigi. Gak apa-apa. Aduh, aku tuh baru tahu loh ternyata ketika ada gigi yang maksudnya tidak pada tempatnya gitu ya, sudah bolong atau sudah dicabut kemudian kosong, itu gigi yang lain akan mengisi. Jadi tubuh kita tuh benar luar biasa. Dia tahu ada yang kosong terus langsung diisi sendiri, nggak dibiarin sendirian. Apa sih, kok jadi baper? Nggak canda-canda. Iya. Dokter, ini Masya Allah gitu kan? Iya, jadi jangan merasa sendiri ya. Aduh, apa sih tadi, aku udah kepikir sesuatu tiba-tiba jadi ngeblank lagi. Langsung aja deh kita ke pertanyaan sebelum nanti kemana-mana. Alhamdulillah semakin malam semakin banyak. Ini kayaknya 38 mungkin gigi susu dan gigi permanen berkumpul semuanya. Berkumpul. Baik. Kita masuk ke pertanyaan dulu aja. Tadi yang pertanyaan awal banget waktu dokter masih menjelaskan itu, dokter prakteknya di mana? Ini ada yang mau datang nih. Karena kita nggak bisa cabut gigi online kan dokter ya, jadi harus datang. Suatu saat bisa mungkin. Iya, ada lagi dok. Saya praktek hanya di rumah karena memang pagi sampai sore kan sudah di kantor ya, di dinas kesehatan gitu. Jadi kalau untuk praktek keluar lagi kasihan anak-anak gitu. Kalau di rumah enak, pasien belum datang masih bisa sama mereka, nanti kalau datang baru turun gitu. Atau kalau rame terus ya anak-anak yang turun gitu kan ya, seperti itu aja, cuman di rumahan aja. Kalau di kantor memang tidak terima pasien karena kan kalau di dinas kesehatan fungsinya regulator, auditor gitu ya, jadinya meriksa rumah sakit buat kebijakan gitu aja. Rumahnya di daerah mana dokter? Aku lihat di CV itu daerah Jakarta Barat ya? Betul. Dokter. Ya, di saya Jakarta Barat. Kalau mau itu ada kliknya, titiknya kalau nggak salah di Google Map. Pasien saya itu yang masukin, saya gaptek ya. Jadi mereka yang masukin ke Google Map, ada DRG Karissa, CARISSA, kalau mau klik itu mungkin bisa pakai map. Iya, baik. Jadi Mbak Novi itu rumahnya di Tangerang, dokter. Dia kepo banget. Kayaknya tuh wah kayaknya enak nih berobat ke dokter di Karissa. Aku bilang, iya dilihat aja udah sembuh, nanti kita lihat dokternya aja. Masya Allah. Udah separuh kesembuhan. Cuma rumahan ya, kecil-kecilan aja, bukan klinik itu. Baik. Ya,
Aku Silakan. jadi inget ini nih hometown Caca yang dokter gigi juga, tapi ini jadi kemana-mana tuh ceritanya. Ada drakor yang itu kan tentang dokter gigi. Oh, Ya dokter, dokter nggak nonton drakor ya, jangan enggak. deh. Takut Jangan dong, jangan ketagihan, dong. jadi saya nggak pernah nyoba. Ya baiklah. Ayo kita ke sini aja yuk, kita ke pertanyaan. Maaf. Dari Mbak Sari, dokter, apa benar ada minimal usia untuk cabut gigi? Yang itu dulu deh pertama. Ada minimal usia, Dok? Untuk cabut gigi ya. Untuk gigi susu atau gigi dewasa, kalau misalnya gigi susu, betul, kalau bisa kita ikuti usia pertumbuhan gigi tetapnya gitu. Jadi jangan terlalu awal, jangan terlalu lambat gitu. Tadi kalau keduluan, si gigi dewasanya bingung, aku tumbuhnya kemana gitu ya. Tapi kalau keterlambatan jadi double juga jadi posisinya nggak pas gitu. Tapi kalau untuk gigi dewasa, sedapat mungkin kita pertahankan ya, kalau bolong atau apa selama belum pernah bengkak, kalau bisa pertahankan gitu, karena bagaimanapun tetap enakan gigi ciptaan Allah ya daripada gigi tiruan. Mau semahal apapun tetap enak gigi, sejujurnya memang tetap enak gigi ciptaan Allah ya, gigi asli gitu. Jadi kalau gigi dewasa sebaiknya sih dipertahankan, tapi kalau memang sudah memang nggak bisa ya apa boleh buat. Tapi tadi masih ada PR-nya, jadi kadang orang kalau lagi sakit cabut aja dok, cabut aja gitu ya, nggak mau dirawat gitu. Tapi sebenarnya kalau dicabut itu kita punya PR lagi sebenarnya, harus bikin gigi tiruan tadi gitu. Tapi kalau bisa dipertahankan kan lebih enak gitu ya, masih gigi asli gitu. Sama ada penelitian juga di sekitar tahun 2011, kalau kita sebenarnya harus menghindari sedapat mungkin mencabut gigi tetap, karena itu bisa mempengaruhi dari pertumbuhan, terutama anak-anak yang masih masa pertumbuhan itu kalau bisa jangan dicabut sebelum 17 atau 19 tahun itu, karena itu bisa menghentikan pertumbuhan, termasuk tinggi badan gitu ya. Yang mau pakai braces atau apa kan kadang dicabut dulu tuh, zaman dulu ya, dicabut dulu baru pakai sang bracesnya itu. Nah, itu sebenarnya tadi ya, ternyata itu bisa menghentikan tumbuh tinggi badan gitu. Saya produk dulu juga gitu, sempat dicabut dulu baru pakai, tapi kan memang waktu itu dokternya memang belum ada pengetahuan ini, jadi nggak salah juga gitu. Tapi kalau sekarang sudah tahu, nah itu kita sedapat mungkin gitu. Kalau gigi dewasa dipertahankan lebih baik, karena nanti apa bisa tadi selain kalau di usia pertumbuhan bisa menghentikan pertumbuhan, di usia dewasa atau lanjut usia bisa mempercepat kepikunan, demensia. Nah, itu ngaruh tuh. Kalau efeknya panjang ya dok. Ya Allah. Belum. Nah iya, makanya kebayang ya sekarang kalau kenapa gigi tuh 5 tahun sendiri belajarnya gitu. Ternyata nih kalau dipanjangin banyak nih penyakit-penyakit lain gitu. Tapi kita fokus ke gigi dulu aja. Ya gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi memang ada ya dan minimal usia itu ngikutin pertumbuhan gigi juga. Nah dokter, ini nih masih dari orang yang sama, dari Mbak Sari. Mengapa gigi geraham bungsu tumbuhnya bisa miring sehingga mendorong geraham di sebelahnya yang berakibat rusak? Iya betul. Nah sekarang Delapan miring. Iya betul itu sekarang banyak banget ya kasus namanya impaksi ya, impacted teeth itu ya, karena nggak cukup ruangannya. Ini kasusnya tuh banyak di akhir-akhir ini. Kalau zaman dulu itu sedikit banget gitu ya. Jadi ada yang penelitian menyampaikan penyebabnya itu pergeseran pola makan gitu. Kalau akhir-akhir ini kan dulu makanan zaman dulu makanan tradisional kita tahu ya, bagea tuh dari mana itu kan keras gitu ya, makanannya tuh keras gitu. Jadi itu kalau makan yang keras-keras itu sebenarnya bagus. Jadi kita merangsang rahang ini bisa bertumbuh maksimal gitu ya. Yang punya anak gitu ya, dari susu mau jadi tetap kan jumlah gigi dewasa lebih banyak, ukurannya lebih besar. Nah sebenarnya kita butuh rahang yang lebih besar juga gitu. Kalau misalnya rahangnya tetap kecil, nanti itu yang bikin jadi berjejal gitu ya, giginya jadi padat gitu, berantakan gitu. Jadi banyak gigi miring sekarang penyebabnya rata-rata tadi rahangnya kurang berkembang maksimal gitu ya. Mungkin tadi buah udah lunak di jus gitu ya, pepaya udah lembek jus pepaya, jus semangka gitu ya. Jadi kalau bisa buah udah kunyah aja gitu ya, itu merangsang pengunyahan. Kalau nggak suka makan buah gitu-gitu, makan permen karet bebas gula juga boleh gitu. Kalau anak-anak yang misalnya nggak suka sayur, nggak suka buah gitu ya, ngunyah itu coba aja permen karet tapi yang bebas gula, itu kan ngunyah juga.
Nah, itu bisa merangsang juga rahangnya berkembang maksimal. Nah, insya Allah tempatnya cukup gitu. Dulu waktu saya belajar masih dibilang orang, mohon maaf dengan orang suku Batak gitu, dibilang paling jarang tuh kena impaksi gitu ya, karena rahangnya kan kotak besar gitu, pasti nggak ada gigi impaksi. Kenyataannya sekarang banyak pasien saya yang dari Sumatera gitu ya, yang impaksi gitu. Dan sekarang kalau dulu dibilang 20 sampai 30 tahun, saya di tempat praktek sudah nemukan anak umur 13, 15 itu sudah tumbuh gigi tetapnya. Jadi makin maju. Tadi gigi anak-anak yang dewasa tumbuh 6 tahun, gantinya di umur 6 tahun. Saya udah nemuin yang 4,5 tahun, 4 tahun itu udah ganti gigi, itu juga sudah ada ya. Jadi ada pergeseran pola makan, gizi dan sebagainya, itu antara lain yang mempengaruhi perubahan. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Sari. Masya Allah. Pola makan juga ya dokter ya. Ya. Baik-baik. Waduh, baik-baik. Ini ada pertanyaan lain. Ini kayaknya, waduh seru banget nih dok. Kalau diikutin semua bakal panjang ceritanya. Ya, Kita nggak coba apa-apa. semampu kita ya. Ya. Dengan keadaan pelan-pelan. Kalau itu kan bisa lewat WA lagi ya, dilanjutin. Atau kita bikin sesi 2 ya dok ya. Nanti kita hubungin tim Pusat Ala Nabi. Itu ya. Kita undang Boleh. lagi. Bismillah. Baik, Insyaallah. dari Mbak Aam, kalau nggak salah ya Mbak Aam Siti Lasma. Terkait anak gadis, padahal rajin sikat gigi 2 kali sehari saat mandi aja, tapi malam memang jarang. Sekarang gigi bagian depannya dekat gusi itu menghitam dan mulai berlubang. Nah, bagaimana mengatasi yang seperti ini? Ke dokter. Udah bisa jawab oleh dokter gigi Laras. Ke dokter. Nggak kan maksudnya biar dilihat langsung gitu loh dok. Iya, jadi ya memang sih yang tadi saya sampaikan, mau kita sehari sikat gigi 5 sampai 10 kali, tapi kalau waktunya nggak tepat, nggak seluruh permukaan juga disikat gitu, ya bisa jadi bolong gitu ya. Terus cepet-cepet gitu ya, makanya menyikat gigi itu memang harus seluruh permukaan itu terjangkau, nggak perlu terlalu keras ditekan. Kalau ditekan kayak orang ngecat ya, kalau terlalu ditekan kan malah bulu sikatnya itu malah belok gitu ya. Tapi halus-halus aja gitu, dan juga jangan cepet-cepet. Rata-rata tuh 3 menit ya, atau sepanjang 1 buah lagu gitu. Jadi kalau nggak ada jam di kamar mandi sambil bernyanyi. Nah, seperti itu kira-kira aja. Maksudnya jangan cepet-cepet. Kadang 1 menit itu kan udah paling lama tuh ngerasanya gitu ya. Nah, kadang kayak kita ngepel lah. Ngepel kan ada bagian yang nggak bisa dilewatin sekali aja. Harus agak ditekan, agak beberapa kali gitu kan ya. Ngepel sama dengan gigi kita juga harus seperti itu. Nah, tadi waktu yang tepat sebenarnya setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Bukan saat mandi pagi dan mandi sore. Itu yang sering banyak terjadi ya, biar praktis kan ya, lagi sekalian basah gitu. Nah, itu yang sebenarnya lebih tepat. Mau sambil mandi juga boleh, tapi yang nggak boleh dilupakan yang tadi setelah sarapan dan sebelum tidur, karena jaraknya itu dari kita habis mandi pagi terus kita baru sarapan, kan kita baru ketemu lagi sikat gigi itu baru sore tadi ya, paling cepat lagi mandi sore tadi untuk kasus tadi. Padahal ada berapa jam itu kita udah makan berkali-kali, minum berkali-kali gitu ya. Alhamdulillah kita umat muslim ada sempat wudhunya gitu ya. Yang nggak wudhu lebih parah lagi gitu kan, lebih nggak pernah nggak sempat dibersihkan. Makanya juga bagus kan disunahkan itu wudhu termasuk bersiwak. Itu Masya Allah udah sempurna banget itu. Kalau kita ikuti aja itu udah insya Allah menjaga ya, bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut kita gitu. Jadi kalau sudah terlanjur hitam, sudah bolong, terutama di depan anak gadis lagi ya, kalau bisa segera ditambal memang, karena kalau masih muda itu ya, pembuluh darahnya tadi, kalau ingat anatomi gigi yang saya sampaikan di awal itu, pulpanya, rongga syarafnya itu masih lebar banget. Jadi lubang belum dalam banget atau belum besar banget itu udah bisa ngilu, terasa ngilunya cepet banget. Pokoknya yang di bawah 17 tahun itu, makanya kenapa nggak bisa pasang gigi palsu yang cekat, yang permanen, nggak bisa diasah giginya, karena pembuluh darahnya masih lebar, masih syarafnya masih lebar gitu, nanti ngilu gitu. Termasuk ya tadi, kalau lubang baru sedikit aja buru-buru ditambal gitu. Nanti soalnya
gigi seperti itu ya, gigi bukan seperti flu yang self-limiting disease bisa sembuh sendiri, tapi dia harus dilakukan tindakan, nggak bisa didiemin. Dia makin didiemin, dia proses penyakitnya tuh jalan terus. Abses, bengkak, didiemin bisa jadi kista, kista didiemin bisa jadi tumor, dan selanjutnya. Walaupun nanti ketika nggak sekista tumornya kayak di tempat lain ya, nanti waktu giginya dicabut, ya kistanya bisa ikut, tumornya bisa ikut, cuman sayang udah keburu ngerusak tulang rahangnya tadi kan kalau sampai udah ada tumor dan sebagainya. Karena saya pernah dapat pasien itu ada ternyata nggak sadar dari abses diamkan sudah sampai jadi tumor, itu rahang bawah ini kan agak tebal ya, sekitar berapa lah 4-5 cm ya harusnya. Itu di ronsen itu sisa 1 cm gitu, dan ada retakan lagi gitu rahangnya ya kalau di ronsen, karena tadi tulangnya itu udah rusak, terus pas makan keras retak dia. Jadi padahal tulang rahang bawah ini kan keras banget ya harusnya gitu. Jadi terpaksa harus pakai plat dan sebagainya. Itu sih yang kita harus hindari gitu. Jadi makin, apalagi kalau yang takut-takut, makin karang giginya masih sedikit, buru-buru bersihin karang. Lubangnya masih kecil, buru-buru ditambal. Karena kalau sudah dibiarkan nanti sudah sampai syaraf, perawatannya malah lebih panjang gitu. Tindakannya lebih invasif, lebih heboh gitu, lebih serem mungkin jadinya gitu. Mungkin itu saran aja buat Bu Aam tadi ya. Ya, Masya Allah buat Bu Aam. Masya Allah. Nah, ini udah ada yang mengangkat tangan dari tadi. Ini kalau kita ketemu offline itu udah pegel, pasti udah yang ini. Mbak Novi, silakan diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Laras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seru ya nyimaknya ya. Begini, kebayang tadi kenapa saya nanya prakteknya di mana, kayaknya kalau konsultasi sama dokter Karisama udah nyaman duluan gitu ya. Kalau ketemu dokter gigi tuh hawanya takut gitu kan, kayaknya takut. Kalau dengan dokter gigi Karisa tuh, aduh, dengan sentuhan Islamnya tuh udah jadi, ya benar kata Mbak Laras, baru ketemu aja udah sembuh gitu. Begini dokter, saya ini punya 2 anak laki-laki. Untuk giginya itu dua-duanya tuh, jadi gigi seri itu bentuknya seperti taring. Dan itu hanya 2, atas 2, bawah 2. Kalau kakaknya di tengah 2, kalau adiknya yang di sampingnya, jadi tengahnya bolong. Gitu. Nah, sempat saya, apakah ada kelainan atau apa memang genetik? Kalau saya bilang genetik, kalau saya 3, nggak 4 gitu kan. Saya 3 gigi serinya gitu. Masa anak jadi berkurang 1 ya, jadi 2 gitu kan. Nah, dulu pernah ke dokter untuk yang itu tadi, apa namanya dokter? Panoramik ya. Ya, untuk panoramik. Nah, itu untuk melihat adakah biji benihnya ya gitu ya, biji benih giginya. Cuman anak saya selalu takut kalau ke dokter gigi, jadi udah mual duluan. Kalau udah ketemu dokter gigi baru dibuka mulutnya udah mau muntah gitu kan. Nah, ini kalau masih kecil sih masih fine, makan nggak masalah, bicara nggak masalah, ngaji nggak mempengaruhi kefasihannya gitu ya. Hanya saja nanti ketika dewasa gitu kan mesti mbok minder atau gimana gitu ya, namanya giginya nggak sempurna seperti itu. Nanti kira-kira apakah dengan panoramik, setelah harus panoramikah atau tunggu nanti pas gede aja baru kita kasih gigi buatan atau gimana dokter? Ya. Jazakallah khair sebelumnya. Jazakallah khair Bu Novi. Umur berapa aja Bu anaknya? Kalau sekarang yang besar 15, yang kecil 12. Oke, iya. Iya Bu, itu bukan kelainan, itu variasi normal sih sebenarnya. Jadi tadi saya nggak sampaikan di sini, variasi normal itu banyak ya, ada bisa dari bentuk, ada kalau pernah ngelihat tadi yang Ibu bilang itu termasuk bentuk tuh, kalau konus itu disebutnya gigi konus ya, giginya jadi seri tapi runcing kayak taring ya, gigi konus. Nah, kemudian ada yang bentuknya pahat, itu kayak pahat gitu, kayak pahat. Ada yang giginya kayak ada tengahnya tang gitu, kayak obeng. Ada yang bentuknya kayak gitu, bentuknya kayak obeng, bukan tang, bentuknya kayak obeng gitu. Ada banyak variasinya. Kemudian ada yang variasi di jumlah
mau lebih atau kurang itu termasuk variasi jumlah gitu. Terus ada variasi di strukturnya gitu. Ada yang dari lahir itu atau waktu kelihatan waktu gigi dewasanya jadi warnanya abu-abu gitu ya, atau warnanya kuning banget gitu ya. Karena emailnya ternyata yang putihnya itu nggak terlalu terbentuk atau tipis banget. Jadi yang dentinnya itu lebih kelihatan gitu, lapisan keduanya lebih kelihatan. Itu ada, Bu. Nah, biasanya sih variasi normal ini memang menurun gitu ya. Saya mau nanya tadi, mungkin di atas-atasnya ada, Bu. Ternyata Ibu langsung ngaku sendiri ya, gigi saya ada 3 gitu ya. Nah gitu. Nah itu Bu, itu memang kalau variasi itu biasanya di keluarga itu ada nggak sendirian dia biasanya. Bisa aja di bapaknya lebih, di anaknya kurang gitu, atau kebalikannya dan sebagainya. Atau variasinya tadi bisa variasi bentuk, variasi jumlah itu bisa gitu. Nah, itu kalau dari sisi penyebab ya gitu ya, udah nggak apa-apa sih, itu bukan kelainan gitu. Nanti paling untuk estetiknya, untuk kalau sudah dewasa mulai ngerasa nggak percaya diri atau apa gitu, masih bisa Bu, itu kayak dibungkus gitu ya, dibentuk mahkota tiruan yang baru gitu, yang bentuknya lebih sesuai untuk gigi seri itu harusnya bentuknya seperti apa, itu bisa. Cuma memang biasanya sih kalau untuk itu amannya di atas 17 tahun yang tadi saya sampaikan. Khawatirnya masih pembuluh syarafnya, pembuluh darah dan syarafnya masih lebar, nanti waktu dibor, di asa-asa agak ngilu gitu. Tapi kalau udah di atas 17 tahun insya Allah sudah lebih aman untuk pakai yang mahkota tiruan yang cekat itu. Jadi insya Allah aman Bu Novi, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ini Mbak Novi yang di Tangerang tadi ya? Iya Mbak Laras. Oh gitu. Ya sok atuh segera dicari di Google Map Dokter Gigi Karissa gitu ya. Silakan. Karena ya nggak tahu sih, kalau aku sih mikirnya bagaimanapun lebih enak dilihat langsung gitu ya, kasusnya tuh seperti apa, karena tiap orang kan beda-beda. Jadi ini pendapat yang bukan ahli itu begitu. Ya, sekarang setelah ini kirim video juga lewat WA dulu kan gitu. Itu juga bisa, nggak apa-apa. Ya, untuk konsultasi awal gitu ya dokter ya. Yang jelas jangan didiagnosa sendiri karena bisa menyesatkan gitu. Jadi jangan terus kita cuma lihat foto, oh berarti aku kayak gini, berarti aku kayak gini. Ya ke dokter lah gitu, biar dilihat. Nanti kita terlalu berasumsi jadi overthinking. Baik, Mbak Wulan, silahkan bertanya. Ada lagi nih. Silakan. Mbak Wulan, ayo. Ya, salam kenal Dok dari Penajam, calon IKN. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau bertanya. Saya itu dulu, ini kasus pribadi ya. Saya itu dulu waktu gadis itu giginya bagus, gitu ya. Terus, cuman memang saya itu sering minum antibiotik ya, karena 2 kali operasi ya, operasi sekutu dan operasi amantel itu disuruh habiskan. Kemudian ketika menikah terus punya 4 anak yang ASI full gitu ya. Nah itu anak semakin bertambah usia dewasa gitu, itu gigi saya tuh udah mulai gampang rapuh. Itu apakah penyebabnya apa, dan apakah memang ada kaitannya dengan kebanyakan makan antibiotik itu juga bisa mempengaruhi kerapuhan gigi gitu ya dok? Iya. Terus yang kedua, apakah benar ketika ada yang misalnya terdeteksi diabetes itu giginya jadi mudah rapuh, itu mitos atau fakta ya dok ya? Mohon penjelasannya dok. Ya baik, kasih Bu Ulan ya panggil. Yang pertama itu tentang kok tiba-tiba blank. Yang kedua kan tentang diabetes ya. Antibiotik. Pertama dok, antibiotik. Mohon giginya rapi terus. Boleh tahu dulu kelahiran tahun berapa Bu Umu, kalau boleh tahu tahunnya itu mempengaruhi jenis antibiotik ini? Oh, saya 83 dok. Oh, hampir sama kayak saya ya. Nah, harusnya saat yang kita udah 80, saya 84 kebetulan, kita ke atas ini sudah, insya Allah sudah aman Bu, antibiotik yang sekarang gitu. Yang
kurang aman yang mempengaruhi gigi, dan itu sudah ditarik sih, dan itu antibiotik sekitar tahun 60 70-an, 60 sampai 70-an awal. Itu yang antibiotiknya tetrasiklin dan sebagainya, itu yang bisa bikin gigi kita jadi warnanya ya abu-abu atau apa gitu banyak. Tapi kalau yang kita udah angkatan 80 ke atas sih insya Allah sudah aman ya. Jadi kemungkinan mungkin bukan dari situ gitu. Nah, dan memang banyak mitos bilang kalau ibu hamil itu kalsiumnya keambil sama anak-anaknya, jadi giginya bolong gitu-gitu ya. Saya pribadi itu nggak mengalami ya, maksudnya anaknya 3 gitu, tapi alhamdulillah sampai hari ini nggak ada gigi yang bolong atau ditambal gitu ya. Jadi tadi balik lagi prinsipnya adalah di kebersihannya itu seluruh permukaan gitu, bukan dari frekuensi. Saya sikat gigi 5 kali sehari misalnya, saya cuma 2 kali sehari sikat giginya, dan nggak pakai yang dikasih apa gitu ya, diaplikasikan apa atau vitamin apa gitu secara khusus untuk gigi. Itu enggak sih, cukup dengan pembersihan aja gitu ya. Bahkan bisa dikatakan sikat gigi aja, apalagi kalau sekarang udah dengan siwak ya, Masya Allah gitu ya. Kalau sikat gigi aja tanpa, kan dok apa sih pasta gigi yang bagus banget misalnya gitu ya, itu sebenarnya nggak terlalu bermakna kok, karena mau kandungannya apapun gitu ya, berapa lama sih terpapar di gigi kita, kan waktu sikat gigi sebentar banget gitu. Kalau kita bilang suruh 3 menit, rata-rata orang nggak nyampe 3 menit udah selesai sikat gigi yang 1 menit, dan itu bahan aktif tuh belum sempat terserap gitu ke dalam gigi kita. Jadi sebenarnya mau cuman sikat sama air aja gitu ya, kalau mekanisnya betul gitu, seluruh permukaan terjangkau, insya Allah nggak meninggalkan sisa makanan, itu mengurangi ya kemungkinan terbentuk lubang-lubang gigi atau kropos itu. Karena memang lubang gigi atau kropos itu penyebabnya tuh nggak cuma satu faktor, tapi multifaktor, banyak. Misalnya memang dari awal anatominya giginya itu agak gampang nampung makanan, itu bisa. Ludahnya, pH ludahnya tuh asam. pH tahu ya, derajat keasaman gitu, kayak di kolam renang ada pH-nya berapa. Nah itu ada tesnya juga tuh. Kok saya ini jarang sikat gigi dok, tapi nggak pernah bolong giginya, katanya. Ada waktu itu ibu-ibu membandingin 2 anaknya tuh, yang satu rajin sikat gigi tapi bolong gitu ya, ternyata pH ludahnya yang satu asam, jadi walaupun ini kadang ya lebih gampang keropos, yang satu kebasa gitu, kebasa itu seringnya banyak karang giginya gitu, tapi nggak bolong gitu. Macam-macam penyebabnya. Termasuk ya yang kita bisa cegah ya tadi, yang dari ada makanan atau enggak, karena kalau bakteri, kuman, ya mulut ini tempatnya bakteri kan ya, gitu ya, udah pasti paling kotor gitu. Jadi kalau bakteri mungkin kita hanya bisa eliminasinya dengan tadi sikat gigi, dengan mouthwash dan sebagainya gitu, tapi tetap akan ada terus kan, jadi kita harus cegah yang lainnya. Jadi ketika lengkap, ada bakterinya, ada sisa makanannya, pH ludahnya asam, giginya gampang nampung makanan, itu udah jelas gampang jadi bolongnya gitu. Tapi sedapat mungkin kita eliminasi faktor yang mana yang bisa kita eliminasi gitu. Kemudian tadi yang kedua, kalau untuk orang-orang yang diabetes, itu biasanya sih penampakan di mulutnya itu memang giginya mudah goyang gitu, bukan kerapu tapi goyang gitu seringnya ya, karena gusinya juga kelihatan agak-agak ke ungu-unguan gitu, agak beda sama kalau normal kan agak pink gitu ya, kalau ini kelihatan gitu. Dan giginya tuh hampir, kalau mungkin kalau ada masalah kan yang goyang 1 gigi aja, tapi kalau orang yang lagi gulanya nggak terkontrol, lagi tinggi, biasanya hampir semua giginya goyang kayak gitu. Lebih ke situ sih gitu. Tapi memang kan banyak yang bilang juga diabetes itu memang gerbangnya banyak infeksi, banyak penyakit ya. Jadi kenapa juga kalau lagi gulanya tinggi nggak boleh cabut gigi dan sebagainya, karena masalahnya itu setelah dicabut, kalau
tensinya tinggi nggak boleh dicabut karena takut perdarahan kan ya, waktu setelah cabut perdarahannya nggak berhenti karena lagi deras kan tekanan darahnya. Tapi kalau diabetes nggak boleh juga lagi tinggi, nanti setelahnya proses penyembuhan lukanya takutnya terhambat gitu, jadi mudah infeksi lagi pasca dicabut. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau mau cabut kan biasanya kita ditensi dulu, dicek dulu gula darahnya dan sebagainya. Ada yang belum terjawab nggak ya, Bu Ulan? Alhamdulillah sudah dok, jazakallah khair. Ya, nanti yang nggak apa-apa yang sudah terlanjur ada masalah giginya dirawat aja Bu, belum terlambat ya. Mau nambah anak lagi juga masih boleh, jangan khawatir. Takut nanti habis kan, ada yang khawatir ya, kan nanti jadi habis gitu ya giginya kalau setiap nambah anak giginya hilang satu gitu. Baik, Masya Allah. Jadi memang banyak faktor ya dokter ya untuk menjaga kesehatan gigi, dan sampai gigi sakit itu nggak cuma 1-2 sebab aja. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nggak apa-apa nih dokter, masih oke? Masih aman? Kita lanjut. Baik. Ini lagi seru banget nih Ya, nggak apa-apa. para gigi yang sedang mendengarkan. Punten ya, ala Nabi Fam jadi banyak bercandanya. Nah, dokter gigi Karissa, saya mau bertanya dari Umukia. Mengapa gigi saya mudah muncul hitam-hitam ya daripada plak gigi? Kalau tidak salah, saya pernah dengar namanya stain, dok. Dan anak saya yang kedua ternyata nurunin saya jenis giginya, mudah menghitam. Kira-kira bagaimana solusinya? Begitu, dok. Ya, makasih. Saya belum lihat secara langsung, khawatirnya persepsi hitamnya tuh beda ya. Tapi kalau yang disebut stain itu artinya tuh pewarnaan ekstrinsik. Jadi dari luar, biasanya karena banyak minum teh, banyak minum kopi kayak gitu. Tapi giginya utuh, giginya nggak rusak sama sekali, hanya ketempelan stain tadi, stainnya teh, kopi. Kalau ke dokter gigi dibersihkan karangnya, dibersihkan, ada stain remover ya, kayak cairan gitu. Kayak saya gampangnya ngomong ke pasien, saya postek dulu ya giginya gitu ya, biar gampang gitu ya, biar langsung kinclong gitu kan. Itu jadi saya bilangnya di postek gitu. Nah itu ada buat menghilangkan juga. Untuk yang merokok seperti itu juga bisa hilang. Jadi stain itu dari luar, tapi giginya masih sehat, masih utuh seperti itu. Pakai Harpic ya, nyebut merek soalnya tadi ya, jadi harus semuanya disebut. Nah iya, jadi seperti itu gitu. Kalau stain itu tinggal dibersihkan aja. Ada juga, enggak dok, saya nggak suka minum teh, nggak suka minum kopi gitu ya, tapi serumah nggak Bu itu hitam semua, saya pernah nanya gitu. Iya dok, oh mungkin dicek air di rumah, kadang itu ada juga kandungan-kandungan yang mudah bikin, padahal udah sikat gigi tapi proses tadi stainnya itu cepet banget gitu, kadang air gitu. Jadi waktu itu disiasatinya jadi yang saya nggak bisa dok, saya nggak bisa pindah rumah kalau soal air, jadinya sikat giginya pakai air air kemasan gitu, jadinya nggak pakai air pam, air kerannya itu gitu. Jadi alhamdulillah jadi lebih lambat sih proses pembentukannya. Rata-rata sih memang 6 bulan sekali ya kalau untuk membersihkan karang gigi, plak, stain gitu. Tapi tiap orang juga balik lagi, beda lagi. Kalau misalnya tadi orang mau pakai braces mungkin lebih banyak gampang makanan yang nyangkut, retensi di mulut, jadi lebih cepat 3 bulan. Atau yang ngerokok juga lebih cepat karena lebih cepat kotor gitu. Yang rajin bisa bersihinnya sempurna, kadang 2 tahun baru ada karang giginya, itu bisa juga. Cuman memang seringkali diambil rata-rata tuh 6 bulan gitu ya. Kalau belum pernah melihat berapa lama yang pas, 6 bulan dulu aja. Bisa belum pernah bersihin karang dari yang bulan ini Agustus, nah 6 bulan lagi kapan, itu coba dulu. Nanti dokternya bilang, ini masih bersih, masih sedikit gitu, oh berarti bisa munduran lagi gitu. Atau 6 bulan usia udah berdarah, nah itu berarti sebenarnya mungkin maju 4 bulan sudah harus bersihkan gitu. Nah banyak yang ngira, mumpung ingat ya tentang gusi berdarah, nah itu seringkali kirain karena kurang vitamin C, dulu kita pelajaran sekolah kurang vitamin C, terus kadang karena ngelihat bulu sikat berdarah, aduh
kekerasan kali ya, tadi saya sikatnya, akhirnya sikat giginya jadi kurang maksimal juga. Yang ada karang giginya tambah banyak. Sebenarnya gusi berdarah itu lebih sering penyebabnya karena radang gusi. Nah, itu penyebabnya karena plak dan karang gigi. Nah, plak dan karang gigi ini itu permukaannya kasar. Nah, dia itu mengiritasi gusi. Nah, tandanya iritasi gusi, gejala awalnya itu mudah berdarah. Dengan sikat aja tuh kesenggol dikit gitu, atau apa lagi diem aja kadang udah berdarah gitu ya. Itu berarti waktunya udah harus sikat apa pas bersihkan karang gigi gitu. Nah, kalau misalnya makanya kenapa karang itu kalau tadinya awalnya kuning tapi karangnya udah hitam-hitam. Nah, tadi saya harus cek dulu hitamnya ini hitam stain atau hitam karang gigi, karena karang gigi bisa berwarna hitam juga kalau dia usia karang giginya udah lama gitu ya. Seumur hidup dong belum pernah bersihin karang gigi, pasti karang giginya hitam karena kan dia udah pasti pernah radang gusinya pernah berdarah. Nah, darah kalau kering kita tahu warnanya jadi coklat kan, hitam gitu ya, kering gitu ya kalau kering. Nah, itu kalau kita sering berdarah akhirnya warna darah itu keserap ke karang giginya jadi warnanya hitam gitu. Kalau masih kuning itu biasanya karang giginya masih muda, masih baru gitu. Kalau udah lama udah jadi warnanya lebih ke coklat, ke hitam kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Nah, baik dok. Jadi memang harus dicek lagi ya. Ini hitamnya untuk tuh pastinya, kenapa? betul. Balik lagi ke saran awal, langsung ke dokter gigi ya. Kalau perlu Iya. berangkat deh ke Jakarta Iya, Barat. konsultasi free. Iya, baik Jadi baik. Ini promo. ya kayaknya nggak promo kan solutif dok. Jadi Iya, daripada betul. bertanya-tanya kan, gini, ini Iya, gigi aku betul kenapa sekali. gitu. Mending dicek langsung aja biar Iya. tahu kondisinya kenapa gitu. Ini ada pertanyaan yang sudah menunggu dari tadi nih Mbak Fatin. Masih di sini Mbak Fatin? Nah, ini aku mau bacain pertanyaan Mbak Fatin. Bu Dokter Karisa Soliha, udah ganti nama nih. Aku mau tanya tentang Iya, kondisi banyak. kelainan gigi yang hadir secara genetik. Namanya apa ya dok? Aku pernah dikasih tahu dulu tapi lupa. Kalau ada kelainan gigi gitu, bisa dihentikan nggak ya? Atau memang akan terus begitu sampai ke keturunan atau next generation? Nah gitu, ada kelainan gigi secara genetik. Gitu dok, bagaimana nih dok? Iya. Bisa diturunkan atau enggak nih? Ya, ini mirip-mirip tadi yang Bu Novi ya kalau nggak salah, agak terkait dengan itu sih. Sebenarnya yang genetik itu tadi kalau kemungkinan kadang ada yang bilang juga, dok itu gigi anak saya gitu kali turunan ya dok ya, misalnya agak maju atau malah camel gitu ya, kayak gitu. Itu apa namanya nggak sebenarnya nggak langsung turunan gitu banget gitu, enggak sih. Misalnya itu bisa aja mix kan antara misalnya rahang bapaknya besar, gigi ibunya kecil-kecil. Nah, yang ada nanti di anaknya jadinya giginya renggang-renggang gitu bisa. Atau kebalikannya, make rahang ibunya kecil, gigi bapaknya besar, akhirnya crowding apa berjejal gitu ya di mulut, itu bisa. Tadi yang genetik juga, misalnya tadi kayak yang disampaikan variasi normal itu biasanya genetik gitu ya, di variasi jumlah, di variasi bentuk, di variasi strukturnya, bisa tadi yang kayak ada yang emailnya tidak terbentuk, ada yang dentinnya tidak terbentuk, itu bisa kayak gitu. Ada beberapa memang yang genetik itu. Kalau genetik itu bukan nggak bisa disembuhkan ya, tadi paling ada diatasi tadi solusi-solusinya ya. Kalau tadi bentuknya konus, dibentuknya dinormalin lagi. Kalau tadi kayak amelogenesis, dentinogenesis yang nggak imperfecta ya, yang nggak sempurna pembentukan email sama dentinnya, juga biasanya ada solusinya semua sih. Ada bisa dibungkus dan sebagainya. Kalau sekarang udah teknologinya macam-macam ya, banyak solusinya gitu. Jadi nggak usah khawatir juga gitu. Mudah-mudahan menjawab Mbak Fatin. Atau mungkin tahu yang cirinya yang seperti apa. Nah, itu bisa juga sih. Nanti bisa saya sampaikan lagi kelainan apa yang dimaksud. Masya Allah dokter. Jadi memang balik lagi harus dicek supaya tahu apa namanya kayak turunannya itu seperti apa, kondisinya persisnya seperti apa gitu ya, yang genetisnya tadi. Bukan mungkin kalau ketika nggak bisa dihentikan, kita bisa cari tahu solusinya seperti apa untuk merawat yang turunannya tadi gitu. Jadi mungkin
bolong itu bisa turunan nggak sih, Dok? Gigi bolong? Harusnya enggak ya. Tadi saya Oh, bilang harusnya di enggak. Baik, karies baik. itu lebih multifaktornya yang tadi Oh iya. hostnya yaitu kita giginya bentuk anatominya seperti apa, dibersihkan atau enggak ya, ada sisa makanan atau enggak. Kalau kuman selalu ada di mulut kayak gitu ya. Tadi lingkungannya asam apa enggak itu mempengaruhi. Ketika itu klop ada semua terjadilah lubang gitu. Tapi kalau kita bisa eliminir beberapa faktor, insya Allah nggak jadi gitu. Kayak saya bilang saya belum pernah ditambah, belum ada yang bolong. Bukan berarti nggak ada bakteri kuman kan gitu ya. Bakteri kumannya tetap ada gitu kan. Makan kan tetap makan pasti ada sisa makanan juga gitu. Tapi dibersihkan seperti itu. Jadi ketika ada beberapa faktor yang nggak ada, ya insya Allah nggak jadi kariesnya. Ada hitam-hitam gitu ya. Dari saya 3 SD ada di apa yang lekuk-lekuknya geraham itu kan suka ada yang warna kayak hitam gitu ya. Tapi tenang aja selama nanti pas dicek sama dokter giginya nggak nyangkut ya alat sondenya itu yang agak tajam gitu kayak apa jarum gitu kayak cangkul gitu ya kayak bulan sabit. Nah itu kalau dia nggak glep gitu ya nggak masuk nah itu nggak usah kalau saya sih sampai hari ini nggak jadi ditambah nggak jadi bolong gitu ya. Tapi kan ada juga yang berbeda, oh itu udah ada proses dimineralisasi kalau warnanya udah berubah jadi hitam kan, jadi baiknya ditambal untuk mencegah silakan. Tapi saya dari yang 3 SD sampai sekarang umur 38 ya insya Allah nggak ada nggak jadi lubang gitu sampai hari, karena kita nggak tinggalkan makanan di situ lama-lama ya, karena memang setelah kita makan itu 2 jam itu mulai dari namanya pelikel ya kayak film gitu kayak selaput tipis itu udah mulai kebentuk tuh itu dulu kayak selaputnya itu dulu nanti jadi plak nanti jadi karang gigi. Nah itu makanya 2 jam itu kalau apalagi kebayang kita lupa nggak sikat gigi gitu ya 2 jam aja udah mulai proses pembentukannya itu plak sama karang giginya itu. Oke, jadi memang kita yang bertanggung jawab atas kesehatan gigi kita, jangan nyalahin genetik. Kayak misalnya, oh aku bolong berarti gara-gara turunan, belum tentu kamu sikat gigi apa enggak gitu ya. Nah dokter, kayaknya ada 2 pertanyaan lagi nih sebelum kita akhiri pertemuan kita malam ini. Dari Mbak Nirma Lasari, moga-moga masih hadir orangnya ya. Biasanya kalau mau sholat subuh harus sikat gigi dulu dok. Jadi bagusnya harus bersiwak ya, antara sikat gigi atau bersiwak nih. Itu sebelum sholat subuh. Iya, kalau bisa, kalau saya ya setiap wudhu, siap wudhu siwaknya bukan khusus subuh doang gitu ya, bukan khusus subuh doang. Itu makanya lebihnya ya, masya Allah gitu. Kalau ya minimal berarti kalau siwaknya dijadikan penggantinya sikat gigi, ya berarti tadi tetap kalau sikat giginya berarti habis apa namanya kalau ini posisinya diposisikan sebagai penggantinya sikat gigi berarti tadi sama setelah sarapan pagi sama sebelum tidur. Tapi kalau posisinya siwak sebenarnya itu ya saat kita berwudu itu kita sekaligus membersihkan gigi kita kan yang ada kumur itu gitu. Nah itu nggak harus, ada yang mengatakan juga nggak harus dengan kayu siwaknya gitu. Ada yang menggunakan jari kan ya, kalau jari laki-laki kan agak kasar gitu bisa dipakai, pakai kain gitu katanya kan juga agak kasar itu bisa juga. Seperti itu macam-macam sih gitu ya. Bersiwak itu nggak selalu dengan kayu siwak, ada yang nyampaikan itu juga sih gitu. Siwak itu artinya sesuatu yang kasar gitu ya, sesuatu yang kasar gitu. Nah, tapi memang kalau pakai kayu siwak itu yang tadi saya bilang gitu ya, kayu siwaknya sendiri itu kandungannya masya Allah gitu ya. Saya udah pernah ngetes, saya ada yang pernah makan steak gendis itu disajikan acarnya itu acar bawang merah ya, kebayang ya makan bawang merah di sate aja kan baunya bertahan lama gitu ya. Nah ini dijadikan acar gitu enak banget, jadi nggak kerasa makan banyak, taunya makan banyak acar tapi bawang merah, kebayang tuh kan baunya gimana. Tapi setelah saya pakai yang siwak itu benar-benar hilang gitu, termasuk duren ya yang menyengat gitu ya. Boleh dites deh. Saya pernah coba itu waktu awal-awal itu coba. Pokoknya saya sengaja tuh yang biasanya nggak hilang dengan pasta gigi biasa aja, ketika pakai siwak itu sampai saya gitu ya, mohon maaf. Itu apa namanya? Nggak ada gitu ya sampai
terpesonanya tuh di situ gitu. Dan Masya Allahnya tadi ya, di luar yang manfaat secara kesehatannya, itu kan memudahkan lisan kita, tadi memudahkan menghafal Al-Quran. Anak-anak ulama itu disuruh bersiwak itu untuk meningkatkan kecerdasan bahkan ya. Kalau dipikir apa hubungannya? Ada hubungannya tadi. Mulut kita, gusi kita, gigi kita itu penuh dengan syaraf kan. Nah, syaraf itu sambungnya kemana? Ke otak gitu. Ya, ujung pangkalnya itu kan di otak. Jadi kayak sebenarnya ketika kita sikat gigi, kita bersiwak tuh ibarat memijat saraf-saraf di otak. Itu kenapa? Sambungannya ke sana gitu ya. Kalau dipikirin kayak mitos, cuman ini aja atau apa gitu. Tapi tadi kita prinsipnya mikirnya itu justru awalnya dulu udah taat dulu. Ini sunnah Rasul, pasti baik, pasti selamat, pasti benar gitu ya. Nanti masalah pembuktian, penelitiannya dan sebagainya, Masya Allah itu bonus-bonus tambahan di belakangnya gitu. Baik, dokter, pertanyaan terakhir. Apakah dokter Karissa artis? Tadi ada yang tanya gitu dong, tapi orangnya udah live kayaknya. Apa-apa? Apakah dokter Karissa artis? Soalnya kok mirip. Artis. Iya, ada yang tanya gitu. Aduh. Bukan ya artis. Biasa aja ini PNS. Masya Allah. Ibu-ibu aja. Ya, jadi banyak ini nih bercandanya. Terima kasih Bapak Ibu selalu stay di sini. Ini saya bilang terima kasih belum tutup ya. Kita masih punya 2 hadiah buat Ala Nabi Farms yang beruntung. Nah, saya baca sedikit dari komen tadi ya. Ada dari Mbak Novi. Tambahan kalau cari pasangan hidup, lihat bentuk rahang dan giginya. Iya, karena bisa diturunkan juga ya. Masya Allah. Benar-benar ya kalau namanya cari pasangan itu lihat semuanya, bibit, bebet, bobot, sampai giginya juga itu. Jangan sampai. Kalau dia nggak ngerawat giginya sendiri aja nggak dirawat, bagi kamu. Gitu ya, jadi jaga kesehatan gigi dari diri sendiri. Masya Allah. Banyak yang mengucapkan jazakillah khair, Dokter Karissa. Ini ilmunya benar-benar luar biasa banget. Gitu ya. Dari Mbak Wulan juga benar banget. Masya Allah, sunnahnya bersiwak itu bisa membuat kemenangan kaum muslimin ketika berperang gitu. Aku baru tahu dokter pas mu'alaf, katanya Mbak Nirma Lasari. Wah, banyak yang kita nggak tahu tentang Dokter Karissa ya. Makanya mungkin kita perlu undang lagi di lain kesempatan. Baik. Dokter, mungkin ada satu pertanyaan untuk Ala Nabi Farms. Nanti yang beruntung bakal dapet superfood, Happy Belly Superfood. Yang ini tuh bagus banget buat anak-anak. Kalau tadi kan anak-anak itu kurang bagus ya kalau sering-sering makan yang manis dan lengket. Nah, ini tuh Ala Nabi punya namanya Happy Belly Superfood yang itu bagus banget buat anak-anak gitu. Sekalian promosi deh aku. Nah, dokter mungkin bisa kasih satu pertanyaan. Nanti aku mau kasih satu pertanyaan juga. Kalau pertanyaan kita beda gitu. Buat Ala Nabi Farms yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Dan nanti yang beruntung bisa dapat satu Happy Belly Superfood. Nah, apa dok? Silakan nih pertanyaannya nih. Apa ya? Apa aja boleh. Ya, tadi ya tentang bersiwak ya. Saya sempat menyampaikan ada 2 kelebihan bersiwak dibandingkan dengan menyikat gigi biasa gitu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan 2 kelebihan dari bersiwak ini. Silakan. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau coba jawab? Boleh banget. Dicoba aja dulu, siapa tahu benar dapat hadiah. Kalau kurang benar, coba lagi. Iya. Nggak apa-apa, coba aja. Dari kandungan bahan aktifnya sama kesegarannya bertahan berapa lama. Cluenya itu ya. Baik. Nah, udah ada jawaban pertama masuk dari Pak Bagus Cahyo. 1, sunnah Nabi. 2, alamiah. Dan banyak manfaatnya saking cepatnya nih berusaha menjawab. Terus dari Mbak Wafia, 1 dapat pahala, 2 bisa 6-8 jam ketahannya. Nah, gimana nih dokter? Yang mana nih? Apakah sudah betul? Ataukah kita masih menunggu jawaban berikutnya? Nggak apa-apa. Masya Allah, ini ada yang lengkap nih. Ada yang lengkap. Waduh. Boleh ya? Boleh. Dari Basari nih kayaknya. Jawabannya Basari, 25 bahan aktif. Nih, berarti dengerin banget ini sampai 25 bahan aktif. Kesegaran bisa 6-8 jam. Itu kelebihan dari pasta gigi ya. Di samping memang Masya Allah ya, sunnah Nabi. Dan tadi dapat pahala mendatangkan ridha Allah. Iya. Berarti yang dapat Basari nih. Masya Allah.
Selamat Mbak Sari, Anda mendapatkan satu Happy Belly Superfood yang bagus banget buat anak. Tapi kalau orang tuanya mau nyoba juga boleh, nggak apa-apa, gitu ya. Selamat sekali lagi, insya Allah nanti bisa japri aku atau DM ke Instagramnya Ala Nabi atau hubungin ke yang ngasih link ini, link webinar ini untuk konfirmasi pengiriman hadiahnya. Nah, satu lagi pertanyaan agak receh dari aku, tapi kalau bisa jawab itu Masya Allah, berarti Anda beruntung. Berapa jumlah gigi orang dewasa? Aku hobi banget sih. Hayo. Oh, Mbak Nirmalasari 32. Astagfirullah. Ini kenapa sih ngekak banget malam ini Mbak Nirmalasari, selamat ya. Ini ada yang lengkap nih, 28 sampai 32. 28 sampai 32. Tapi ya kita pilih yang pertama aja ya. Kan ini gigi dewasa aja tadi ya. Yang udah maksimal deh 32, boleh. Berarti ya Mbak Nirmalasari selamat. Nanti hubungi aku buat konfirmasi hadiahnya. Satu lagi pertanyaan bonus tapi nggak ada hadiahnya. Tapi kalau mau jawab juga buat pengingat untuk kita semua. Kapan waktu terbaik untuk ke dokter gigi? Ya moga-moga dia mau jawab sih. Karena ini buat pengingat buat kita sih. 6 bulan sekali. Itu frekuensinya ya. Itu frekuensinya. Nah langsung aku jawab sendiri aja karena nggak ada hadiahnya. Aku doain aja hadiahnya. Waktu yang terbaik adalah sebelum sakit gigi Bapak Ibu. Jangan nunggu sakit. Nah itu betul Pak Bagus. Sip. Hadiahnya semoga dari tempat yang lainnya dalam bentuk barang. Tapi aku doakan Bapak Bagus sehat-sehat, semua giginya aman, nggak perlu sakit-sakit gitu ya. Dan bisa mempertahankan gigi aslinya. Karena kalau sudah dicabut itu ketahanan dan kekuatan gigi pasti udah beda sama gigi asli. Jadi betul Bapak Ibu, jangan tunggu sakit baru ke dokter gigi, tapi sebelum sakit periksakan gigi Anda ke dokter gigi yang terpercaya, yang amanah, yang mengerti sunnah, itu akan lebih baik karena kita bisa lebih nyambung kan mau ngobrol gitu. Jadi amin ya Allah, semoga semuanya sehat selalu, jazakumullah khairan atas sharingnya. Iya, kayak gitu. Buat yang mau ke dokter Karissa bisa cek di Google atau japri nanti ya ke timnya Ala Nabi. Yang jelas jaga kesehatan gigi dari sekarang, karena menjaga kesehatan tubuh secara umum merupakan bagian dari sunnah juga ya. Jaga sehatmu sebelum sakitmu dan gunakan produk-produk yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Salah satunya adalah Ala Nabi. Hidup sehat cara Nabi, hijrah ke Ala Nabi. Baik, untuk dua orang yang sudah beruntung tadi, Mbak Sari dan Mbak Nirmalasari, ini mirip pula. Langsung hubungi saya ya. Udah tahu kan kontaknya ya? Atau hubungin Mbak Nura, boleh. Itu juga salah satu timnya Ala Nabi. Buat yang berminat untuk mendapatkan produk-produk Ala Nabi, bisa langsung hubungi tim Ala Nabi juga. Di Instagram ada, di Marketplace juga ada, atau ke semua agen dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu ya, pastikan produk yang Anda dapatkan adalah asli. Itu. Baik, udah mampir jam 10 kurang 1/4. Terima kasih banyak, jazakillah khair Dokter Karissa, Ala Nabi Farm, semuanya yang udah hadir dari awal sampai akhir. Semoga semua ilmu yang didapatkan malam hari ini bermanfaat, menambah pengetahuan kita tentang kesehatan diri kita sendiri, terutama soal gigi yang kelihatannya tuh hanya 32, tapi efeknya panjang ke atas sampai dari kepala sampai kaki, benar-benar karena ada saraf-sarafnya, kayak gitu salah satunya. Jadi tetap sehat. Cara Nabi, cara Nabi sekali lagi itu penting. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni bercandaan kita tadi ya. Moga-moga makin ingat juga sama pelajarannya, sama ilmunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Dokter Karissa, terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Ya, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, merdeka. Bapak Ibu, kita insya Allah setiap Ahad ada webinar ya dengan topik-topik yang berbeda. Jadi luangkan waktunya setiap Ahad jam 8 malam. Insya Allah kalau nggak ada perubahan rutin gitu ya. Kita akan belajar bareng dengan semua Ala Nabi Farms dari narasumber-narasumber yang berbeda. Kita doakan lain waktu bisa ketemu lagi nih sama Dokter Karissa. Jadi pantengin terus webinarnya Ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.